Jenglot adalah makhluk kecil yang muncul dalam budaya dan mitologi Indonesia. Jenglot memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berukuran hingga 12 cm, memiliki rambut panjang yang tumbuh jarang dan kaku di kaki, memiliki kuku yang panjang, berpenampilan seperti boneka humanoid yang cacat. Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul Jenglot, di antaranya, Jenglot muncul di akhir era kerajaan Majapahit. Jenglot merupakan manusia yang mendalami ilmu Batara Karang, ilmu yang membuat manusia abadi. Jenglot merupakan jimat yang digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan santet. Jenglot juga pernah diangkat ke dunia hiburan, terutama untuk tema misteri dan supranatural. Jenglot pernah muncul secara misterius di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, pada tahun 1997. Makhluk itu diduga dapat ditemukan di berbagai tempat, misalnya di bawah tanah, di batang pohon, atau bahkan di atap rumah. Jenglot berpenampilan mirip manusia dengan ukuran mungil dan badannya dilengkapi dengan taring tajam, kuku panjang, serta rambut panjang. Makhluk ini kadang-kadang dianggap sebagai jenis vampir karena makanannya adalah darah, hewan atau manusia. Pemilik Jenglot harus memberinya setetes darah setiap hari. Jika pemilik tidak menyediakannya, maka dikatakan bahwa orang-orang di sekitarnya dikatakan akan terkena musibah. Darah tidak seharusnya dimasukkan langsung ke Jenglot tetapi diletakkan di dekatnya saja. Beberapa menuduh bahwa makhluk itu menjadi hidup untuk minum darah ketika tidak ada orang di sekitar. Sementara yang lain mengklaim bahwa Jenglot dapat memperoleh nutrisi dari darah tanpa harus bersentuhan dengannya. Beberapa percaya bahwa Jenglot dulunya adalah manusia. Tradisi menyatakan bahwa makhluk itu adalah seorang petapa atau pertapa yang mempraktikkan sihir terlarang dalam upaya untuk memperoleh kehidupan abadi. Ketika orang tersebut meninggal, tubuhnya ditolak oleh bumi, sehingga tidak terurai dan kemudian menyusut menjadi Jenglot. Jenglot diduga ditemukan oleh dukun asli setelah pertunjukan beberapa ritual magis, meskipun makhluk itu juga dapat muncul dengan sendirinya. Yang lain berpendapat bahwa Jenglot adalah makhluk gaib yang dapat ditangkap dan dijinakkan oleh mereka yang memiliki pengetahuan tertentu. Ada juga yang menyatakan bahwa Jenglot adalah spesies hewan langka yang tidak diketahui sains. Namun yang lain mengklaim bahwa Jenglot tidak lebih dari benda buatan manusia. Menurut Muhammad Syakir Muhammad Azmi, seorang praktisi medis Islam Malaysia, Jenglot dapat dibuat dari bahan biasa. Harga di mana benda-benda ini dijual tergantung pada seberapa nyata mereka terlihat, meskipun mereka umumnya tidak mahal. Di sisi lain, benda juga dapat dibuat menggunakan janin hewan. Jenglot yang terbuat dari bahan ini diyakini lebih berkhasiat, dan karena itu harganya akan jauh lebih mahal di pasaran. Sebagai benda buatan manusia, Jenglot dikatakan tidak memiliki kekuatan sendiri. Sebaliknya, melalui ilmu hitamlah makhluk-makhluk ini mendapatkan kekuatan gaib mereka. Dipercaya secara populer bahwa Jenglot kemudian dapat melayani tuannya dalam berbagai cara, misalnya, memberikan perlindungan, berfungsi sebagai jimat keberuntungan, dan bahkan membalas dendam pada musuh-musuhnya. Pernah ada pameran Jenglot yang digelar di Indonesia dan Malaysia. Mereka yang tidak percaya bahwa Jenglot hanya buatan manusia mengklaim bahwa Jenglot dapat dibunuh agar pameran berjalan aman. Untuk membunuh Jenglot, seseorang perlu menangkapnya dalam botol dan berhenti memberinya makan darah. Jenglot ini juga menimbulkan keingintahuan dalam komunitas ilmiah, dan beberapa studi telah dilakukan pada makhluk-makhluk ini. Hasil dari salah satu penelitian tersebut dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Kedokteran Malaysia pada tahun 2009. Dalam penelitian ini, sampel rambut dari dugaan Jenglot dipelajari menggunakan teknik mikroskopis dan molekuler. Para peneliti menyimpulkan bahwa rambut itu berasal dari manusia, dan mereka ditanamkan di kepala Jenglot.